Assalamualaikum sobat-sobat penikmat alur film. Kali ini kita akan mengalur film seru dengan plot cerita yang unik dan penuh tegangan sob. Menceritakan tentang seorang suami yang justru harus menjalani hidup dengan mengurus rumah tangga karena sang istri adalah seorang brigadir polisi di badan kriminal yang terkenal dengan kebrutalannya dalam memburu para penjahat yang jadi targetnya. Namun entah kenapa sob, saat sang istri terpojok dan akan dihabisi, sang suami yang terkenal culun dan penakut pun seketika itu berubah menjadi sosok yang tangguh lagi brutal demi menyelamatkan istrinya. Kira-kira siapakah sosok pria ini sebenarnya? Oke sob, daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Park Gang-moo yang saat itu sedang sibuk membereskan rumah dan membuatkan sarapan untuk istrinya. Sementara istrinya yang bernama Kang Mi-sun masih terlelap tidur setelah lelah seharian bekerja. Jadi sob, Mi-sun ini adalah seorang detektif cerdas berpangkat brigadir di badan kriminal. Selain dikenal dengan kebrutalannya dalam menghadapi para penjahat, Mi-sun juga memiliki prestasi sebagai juara menembak terbaik nomor 2 se-Asia. Dan dalam setiap aksi baku hantamnya, Mi-sun selalu menggunakan knuckle listrik sebagai senjata andalannya. Ditambah dengan keahliannya dalam hal investigasi, Mi-sun selalu dapat diandalkan untuk bisa menyelesaikan kasus sesulit apapun. Karena itulah Mi-sun selalu mendapat pujian dari atasannya. Bahkan rekan-rekan Mi-sun pun terlihat sangat segan padanya, hingga mereka pun memberinya julukan sebagai buaya yang ganas. Karena sekali saja Mi-sun menggigit mangsanya, tidak ada satupun yang mampu lepas darinya. Pagi itu, Gang-moo yang baru saja selesai membersihkan rumah dan memasak, bermaksud mengajak istrinya untuk sarapan bersama. Namun karena Mi-sun masih tertidur, Gang-moo pun tidak berani membangunkannya. Tapi saat melihat dompet Mi-sun tergeletak di atas meja, Gang-moo pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil beberapa ribu won saja sebagai tambahan buat belanja ke pasar. Namun ternyata sob, meski Mi-sun tertidur dengan penutup mata, intuisinya yang tajam bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Gang-moo. Akhirnya Mi-sun pun menyuruhnya untuk mengambil 2.000 won saja. Gang-moo yang ketakutan pun segera meletakkan kembali uang sisanya dan langsung keluar dari kamar. Meski Mi-sun terlihat tegas dan galak, namun dia sangat menyayangi Gang-moo karena baginya Gang-moo sangat bisa diandalkan dalam hal mengurus rumah. Selain itu, Gang-moo juga sangat tulus dan perhatian kepada Mi-sun. Bahkan setiap Mi-sun hendak berangkat kerja, dengan telaten Gang-moo pun selalu menyiapkan segala kebutuhan Mi-sun. Setelah Mi-sun berangkat kerja, Gang-moo pun melanjutkan aktivitasnya dengan bekerja sebagai sopir yang bertugas antar jemput anak-anak TK. Dan dengan sikapnya yang baik dan ramah, anak-anak pun terlihat sangat menyukai Gang-moo. Kemudian scene pun berpindah memperlihatkan Mi-sun yang sedang memaparkan hasil investigasinya terkait seorang bandar obat terlarang bernama Ma Chang-gi yang dikenal sangat licik dan sulit ditangkap. Namun Mi-sun telah mendapatkan informasi jika Ma Chang-gi menggunakan bisnis jual beli mobil bekas sebagai aksi penyamaran untuk menutupi transaksi jual beli obat terlarangnya. Mi-sun juga telah mengetahui jika selama ini Ma Chang-gi menggunakan nomor plat mobil sebagai kode transaksinya. Dan saat ini Mi-sun bersama rekan-rekannya sedang menjebak salah satu kurir yang bekerja di sana dengan mengkloning ponsel milik si kurir. Dan saat si kurir menghubungi si pembeli untuk bertransaksi, Mi-sun pun jadi mengetahui alamat tempat jual beli mobil bekas yang dijadikan sebagai lokasi markas peredaran obat haram tersebut. Lalu saat itu juga Mi-sun dan para polisi pun segera bergerak menuju lokasi yang dimaksud. Dan setibanya di sana, Mi-sun pun mengeluarkan knuckle listrik andalannya dan langsung membrutal menghajar para penjaga di sana. Setelah berhasil melumpuhkan para penjaga, Mi-sun pun langsung masuk ke ruangan tempat Ma Chang-gi berada. Namun dengan santainya sob, Ma Chang-gi malah bertanya apakah Mi-sun memiliki bukti yang cukup kuat untuk bisa menangkapnya. Mendengar itu, Mi-sun yang memang belum memiliki bukti fisik pun terlihat sedikit kebingungan.
Namun dengan intuisinya, Misun menemukan sebuah kertas yang sepertinya sering digunakan untuk menuliskan nomor plat mobil. Dan benar aja sob, saat diarsir, Misun pun mendapatkan sebuah nomor plat mobil yang sepertinya digunakan untuk mengirimkan obat terlarang yang akan mereka jual. Misun pun segera memberikan catatan tersebut kepada rekannya yang bernama Hyun-gi. Dan saat diperiksa, ternyata benar sob, di dalam bagasi mobil tersebut terdapat sebuah tas berisi tumpukan obat terlarang yang akan mereka jual. Hyun-gi pun segera melaporkannya kepada Misun. 064 0919 물건 찾았습니다. Setelah mendapatkan laporan dari Hyun-gi, Misun pun langsung melumpuhkan dan menangkap Ma Chang-gi. Lalu di malam harinya, Misun dan ketiga anak buahnya pun berpesta di rumahnya untuk merayakan keberhasilan misi mereka. Sementara Gangmu yang memang sudah akrab dengan rekan-rekan Misun pun memberikan terapi bekam kepada salah satu anak buah Misun yang bernama Lee Sang-wung. Dia juga menitipkan sebuah pelindung tangan untuk diberikan kepada Misun, karena Gangmu tahu jika tangan Misun sering mengalami nyeri akibat efek dari kenakal listrik yang sering ia gunakan. Kemudian di tempat lain, kita pun diperlihatkan kepada seorang wanita bernama Seon-woo yang saat itu sedang menyimpan sebuah flash disk ke dalam sebuah loker. Namun saat hendak pergi, tiba-tiba saja dia dikejar oleh beberapa orang hingga lari ke atap gedung. Namun setibanya di sana, tiba-tiba ternyata sob, orang-orang tersebut mencari sebuah flash disk yang sebelumnya disembunyikan Seon-woo di sebuah loker. Lalu saat mereka mendekat, Seon-woo pun berusaha melawan. Sayangnya sob, saat hendak kabur, Seon-woo sempat tertembak hingga terjatuh dan tak sadarkan diri. Dan saat itulah, pria-pria tersebut langsung menembaki Seon-woo dari atas atap untuk memastikan kematiannya. Lalu keesokan harinya, Misun dan timnya telah tiba di TKP untuk melakukan pemeriksaan. Sedangkan Seon-woo sendiri berhasil selamat dari tembakan tersebut karena dia mengenakan rompi anti peluru. Namun karena lukanya yang cukup parah akibat terjatuh dari atap, kini dia masih koma dan sedang dirawat di rumah sakit. Dan saat menemukan selongsong peluru yang digunakan pelaku untuk menembaki Seon-woo, Misun yang menyadari jika Seon-woo sengaja diburu untuk dihabisi, pada akhirnya menyuruh anak buahnya yang bernama Dong-su untuk memberitahu wartawan kalau Seon-woo telah tewas saat dalam perjalanan. Dan hal itu sengaja ia lakukan untuk mengelabui para pelaku agar mereka tidak lagi mengejar Seon-woo. Lalu keesokan harinya, kita pun diperlihatkan kepada Gangmu yang sedang berbelanja buah di pinggir jalan. Namun tiba-tiba saja dia melihat ada seorang wanita yang sedang dikejar oleh beberapa pria tak dikenal. Namun dari tatapannya, Gangmu sepertinya mengenal wanita tersebut. Lalu saat wanita itu sedang terpojok, tiba-tiba setelah berhasil melumpuhkan orang-orang tersebut, Gangmu yang ternyata mengenal si wanita itu pun menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian wanita yang diketahui bernama Hyuju ini pun memberitahu Gangmu jika saat ini dia telah menikah dan sedang mengandung anaknya Jungsan. Namun beberapa waktu yang lalu, suaminya yang bernama Jungsan menghilang diculik oleh komplotan yang tadi mengejarnya. Kemudian Gangmu yang merasa prihatin pun mencoba menenangkan Hyuju. 내가 잘 살고 간다. Namun ternyata sob, di sana juga ada Hyun-gi dan Dong-su yang sedari tadi melihat kebersamaan Gangmu dan Hyuju. Mereka yang menyangka jika Gangmu sedang berselingkuh pun langsung menemui Sang-wung dan menceritakan tentang perselingkuhan itu. Namun ternyata sob, tanpa mereka sadari, Misun yang juga ada di sana pun sempat mendengar pembicaraan mereka. 미친 소리들 하고 있어 이 새끼들이 진짜. 진짜야? 일로 와. 형은 앉아. Tapi untungnya Misun tak percaya jika suaminya yang culun itu sampai berani berselingkuh. Kemudian mereka pun segera minta maaf karena telah berani bergosip tentang Gangmu. Sementara di tempat lain, Gangmu yang hendak pulang ke rumah pun sempat bertemu dengan seorang pria tua yang memberinya sebuah kotak. Pria itu menanyakan apakah Gangmu akan kembali. Namun Gangmu menjawab jika dia tidak akan kembali lagi. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Misun yang baru saja pulang ke rumah. Dan setelah mengetahui jika kondisi rumah baik-baik saja dan terlihat normal, Misun pun jadi yakin jika Gangmu tidak mungkin berselingkuh.
Dan saat melihat Gangmu yang sedang tertidur pulas, Misun pun mencoba memeriksa isi dompet Gangmu. Namun karena tidak ada hal yang mencurigakan, Misun pun menambahkannya uang untuk keperluan rumah tangga. Lalu saat tengah malam, ketika Misun sudah tertidur pulas, Gangmu pun terbangun dan mengambil kotak yang sebelumnya dia dapatkan dari si pria tua. Dan saat dibuka, ternyata sob, di dalam kotak itu terdapat sepucuk pistol, 3 buah paspor, dan juga beberapa foto. Lalu saat Gangmu melihat foto tersebut, dia pun jadi teringat tentang masa lalunya. Nah, jadi sob, ternyata di masa lalu, Gangmu adalah seorang komandan sebuah pasukan khusus. Dan 6 tahun yang lalu, tepatnya di Rusia, Gangmu bersama timnya sedang menjalankan misi untuk menggagalkan sebuah pengiriman senjata ilegal. Saat itu Gangmu dan Gemsuk terlihat sedang menyelinap ke dalam kapal, sedangkan Hiju bertugas memonitoring pergerakan melalui layar monitor. Namun Jungsan yang saat itu masih berada di ruang badan intelijen pun bertanya kenapa Gangmu mempercepat operasi tanpa memberitahunya. Gangmu pun mengatakan jika dia merasa ada seseorang yang telah membocorkan misi mereka, hingga pihak musuh pun mempercepat pengirimannya. Gangmu yang saat itu langsung beroperasi pun tak sempat memberitahu Jungsan. Dan kini Gangmu berusaha mematikan listrik kapal dengan memasang EMP di ruang listrik. Sementara Gemsuk menuju ke ruang kontrol untuk mengambil alih kemudi. Setibanya di ruang kontrol, Gemsuk menemukan hal yang janggal. Dia pun memberitahu Gangmu jika ternyata senjata tersebut akan dikirim ke Korea Utara bukan ke selatan. Dan setelah Gangmu mengaktifkan EMP-nya, seketika itu kapal pun tiba-tiba mati. Kemudian Hiju memandu mereka untuk bisa keluar dari sana. Namun sayangnya sob, Gemsuk berhasil tertangkap. Hingga Gangmu pun terpaksa menyerah demi keselamatan Gemsuk. Kemudian mereka pun menyiksa Gemsuk dan mengancam akan menghabisinya jika Gangmu tidak mau memberitahu kata sandi EMP-nya. Demi keselamatan nyawa Gemsuk, akhirnya Gangmu pun memberitahukan kata sandi tersebut, hingga mereka pun bisa menyalakan kapalnya kembali dan segera pergi dari sana. Namun setelahnya, para penjahat itu tetap menghabisi Gemsuk. Dan setelah kejadian itu, Gangmu pun dipecat karena telah melakukan operasi tanpa izin. Jungsan pun berjanji jika dia akan menangkap para penjahat yang telah menghabisi Gemsuk. Semenjak itulah Gangmu memutuskan untuk mengubur masa lalunya, lalu kemudian menikah dengan Misun. Lalu keesokan harinya, Gangmu kembali bertemu dengan Hiju. Sedangkan Hyungi dan Dongsu ternyata ada di sana sedang memata-matai mereka. Sementara Misun dan Sangwoo sedang berada di kantor membicarakan Senwoo yang masih belum sadar. Namun beberapa saat kemudian, Sangwoo mendapat kiriman foto dari Hyungi yang memperlihatkan kebersamaan antara Gangmu dan Hiju. Melihat gelagat aneh dari Sangwoo, Misun pun langsung merebut ponselnya. Dan betapa terkejutnya Misun saat melihat foto-foto tersebut. Lalu di malam harinya, Heju mengajak Gangmu ke sebuah rumah yang dijadikan tempat persembunyian Jungsan. Di sana Heju mengatakan jika sebelum menghilang, Jungsan telah mengadukan pelanggaran kriminal terkait penggelapan dana yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Kemudian Heju pun menunjukkan sebuah paket yang dikirim dari orang tak dikenal. Lalu saat Gangmu membukanya, ternyata paket itu berisi sebuah pena yang di dalamnya terdapat secari kertas bertuliskan kode link sebuah website. Kemudian Heju pun menuliskan kode tersebut di internet, dan ternyata mereka langsung diarahkan ke sebuah tab komunikasi rahasia. Heju pun lalu bertanya apakah orang itu mengenal Jungsan, tapi orang yang tak dikenal itu justru mengajak Heju untuk bertemu di sebuah hotel. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Misun yang saat itu sedang menggeledah barang-barang Gangmu untuk mencari bukti perselingkuhannya. Namun setelah lama mencari, Misun pun tak menemukan tanda-tanda perselingkuhan Gangmu. Dan setelahnya, Misun mencoba menenangkan diri di depan teras rumahnya. Lalu tak lama kemudian, datanglah Gangmu yang langsung meminta izin kepada Misun untuk meminjam mobilnya dengan alasan ingin pergi memancing besok hari. Mendengar itu, Misun yang mulai curiga pun sengaja mengizinkannya karena dia sudah punya rencana lain. Lalu keesokan harinya, ditemani Sangwoo, Misun pun hendak mengikuti Gangmu. Hingga setibanya di sebuah hotel, Gangmu pun bertemu dengan Hiju dan mereka pun langsung memesan sebuah kamar.
Mengetahui itu, Misun yang cemburu pun langsung mengenakan knuckle listriknya untuk melabrak mereka. Namun Sanggung berusaha mencegah karena mereka belum mendapatkan bukti. Akhirnya Sanggung pun mengeluarkan drone pengintai untuk mengawasi pergerakan Gangmu. Dan saat mengawasi Gangmu melalui kamera drone, tiba-tiba saja Misun mendapat kabar dari kantor jika rekan kerja Xianwu yaitu Jungsan telah muncul dan terlihat sedang mengambil sebuah flash disk dari salah satu loker. Mendengar laporan itu, Misun pun terpaksa pergi untuk memeriksanya. Sedangkan Hyeju dan Gangmu terlihat sedang bertemu dengan seorang pria yang memiliki informasi terkait keberadaan Jungsan. Informan itu pun menjelaskan jika tahun lalu Kementerian Pertahanan telah mengumumkan sebuah proyek pertahanan yang melibatkan kontrak senjata baru berdasarkan teknologi ruang angkasa milik Rusia. Namun itu semua ternyata hanyalah sebuah kontrak palsu untuk menutupi tindak korupsi penggelapan uang negara sebanyak 3,5 triliun won yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Jenderal Park. Mengetahui hal itu, Jungsan pun membentuk tim baru yang salah satunya adalah Shenwu. Namun sayangnya, semua anggota tim tersebut kini telah tewas dihabisi anak buah Jenderal Park. Tapi meski begitu, sebelumnya Shenwu telah berhasil membekukan rekening yang berisikan uang korupsi 3,5 triliun won tersebut dan menyimpan kode sandinya ke dalam sebuah flash disk. Dan sepertinya Jungsan telah berhasil menerima flash disk tersebut. Karena itulah, kini dia disekap untuk diinterogasi terkait keberadaan flash disk tersebut. Kemudian pria itu pun memberikan sebuah flash disk yang berisi lokasi tempat Jungsan disekap. Dan saat Hyeju membuka flash disk tersebut, mereka pun mengetahui jika saat ini Jungsan sedang disekap di sebuah rumah sakit jiwa khusus para tentara yang mengidap masalah mental. Namun menurut informasi, ternyata rumah sakit itu hanyalah sebagai kedok belaka, karena fungsi utamanya adalah sebagai penjara dan tempat interogasi penyiksaan. Lalu keesokan harinya, Gangmu dan Hyeju pergi ke sebuah bukit untuk memantau lokasi tempat Jungsan disekap. Karena tempat itu dijaga ketat oleh para penjaga, Gangmu pun akan mempersiapkan rencana terlebih dahulu agar bisa masuk ke tempat tersebut. Sementara di dalam, kita pun diperlihatkan kepada Jungsan yang sedang disiksa habis-habisan agar mau menyerahkan flash disk yang dimaksud. Namun saat itu Jungsan tetap bungkam dan enggan memberitahukannya. 마지막으로 묻겠습니다. Lalu di malam harinya, Misun yang masih penasaran dengan perselingkuhan Gangmu pun berupaya mengkloning ponsel milik Gangmu agar bisa memantau aktivitas keseharian Gangmu. Kemudian keesokan harinya, Xianwu yang telah sadar dari komanya memberitahu Misun terkait flash disk yang berisi dana korupsi Kementerian Pertahanan. Dia pun menjelaskan jika timnya sengaja membekukan rekening tersebut sebagai umpan untuk memancing Jenderal Park. Namun sayangnya sampai saat ini Xianwu belum tahu siapa Jenderal Park ini sebenarnya. Kemudian Xianwu menggambarkan sebuah logo yang biasa dipakai oleh komplotannya Jenderal Park. Kemudian Misun pun mendapatkan kabar dari pusat kamera pengawas yang telah berhasil menemukan rekaman kejadian saat Jungsan diculik. Seketika itu Misun pun segera meluncur untuk memeriksanya. Scene pun berpindah memperlihatkan Gangmu dan Hyeju yang akan memulai aksi penyelamatan terhadap Jungsan. Dengan menyamar sebagai petugas sanitasi lingkungan spesialis bagian sedot WC, Gangmu pun berhasil masuk dengan mengelabui penjaga. Dan setelah Hyeju berhasil memadamkan listrik, Gangmu pun membuat onar dengan menyamar sebagai salah satu pasien di sana, hingga para penjaga membawanya masuk ke dalam gedung tersebut. Setelah melumpuhkan para penjaga, Gangmu menyamar sebagai salah satu petugas dan segera menuju ke tempat Jungsan disekap. Sementara Jungsan sendiri masih diinterogasi dengan cara disiksa menggunakan setrum. Dan karena mereka kehabisan daya, pria yang mereka panggil dengan sebutan dokter pun menyuruh bawahannya untuk mengambil baterai cadangan. Lalu tiba-tiba setelah berhasil membawa kabur Jungsan dengan menggunakan mobil ambulan, Hyeju pun meminta Gangmu untuk membawa Jungsan ke lokasi yang sudah ditentukan. Sementara Hyeju sendiri akan segera menyusul.
Kemudian di suatu tempat, kita pun diperlihatkan kepada sekelompok orang yang sedang bersiap menyambut kedatangan General Park. Dan di sana terlihat juga ada si pria yang sebelumnya memberi informasi kepada Gangmu dan Heju, yang ternyata pria itu adalah tangan kanan dari General Park. Dan inilah sosok General Park yang sebenarnya, yaitu seorang wanita yang ternyata itu adalah Heju. Sementara itu di tempat lain, Misun yang sedang memeriksa rekaman saat Jungsan diculik pun dibuat sangat terkejut saat mengetahui jika orang yang telah memerintahkan penculikan itu adalah Heju. Seketika itu, Misun pun segera menghubungi Gangmu untuk memperingatkannya. Namun sayangnya sob, ponsel Gangmu mati hingga Misun pun segera meluncur ke rumah Jungsan. Kemudian di markasnya, Heju pun melakukan pertemuan dengan para petinggi untuk membahas pembagian dana gelap hasil korupsi Kementerian Pertahanan. Dan saat itu sob, tanpa segan, Heju pun mengeksekusi salah satu jenderal yang dinilai tak becus dalam menjalankan tugasnya. Ternyata sob, selama ini Heju memanfaatkan Gangmu dengan berpura-pura meminta tolong untuk menyelamatkan Jungsan. Padahal dalang dibalik penculikan ini adalah Heju sendiri. Namun karena Jungsan tetap tidak mau buka mulut meski sudah disiksa habis-habisan, akhirnya Heju menggunakan trik lain, yaitu dengan memanfaatkan kedekatan Gangmu dengan Jungsan. Dan benar aja sob, saat di ruang medis, Jungsan pun meminta Gangmu untuk mengamankan flash disk yang dia sembunyikan di dalam kotak sikring di depan rumahnya. Tanpa mereka sadari jika percakapan mereka sedang disadap dan disaksikan langsung oleh Heju. Seketika itu Heju pun mengutus tangan kanannya untuk segera mengambil flash disk tersebut di rumah Jungsan. Sementara Gangmu yang hendak pergi mengambil flash disk itu pun terlebih dahulu memberi Jungsan sebuah ponsel untuk berjaga-jaga jika dia butuh bantuan. Kemudian Heju pun menyuruh dokter yang menangani Jungsan untuk segera menghabisinya. Namun saat dokter tersebut hendak memberikan suntikan racun, Jungsan yang curiga pun langsung menyerangnya. Setelah berhasil melumpuhkan dokter tersebut, Jungsan pun langsung menghubungi Gangmu dan menanyakan apa tujuan Gangmu menyelamatkan dirinya. Gangmu pun menjawab jika dia melakukan itu semua adalah demi kebaikan Jungsan dan Heju. Jungsan pun mengatakan jika dia tidak pernah menikah dengan Heju. Bahkan selama ini Heju telah menghilang semenjak Gangmu dipecat. Mendengar itu, Gangmu pun menyadari jika dirinya telah dimanfaatkan oleh Heju. Lalu tiba-tiba kemudian di rumah Jungsan, tangan kanan Heju yang sudah berhasil mendapatkan flash disknya pun bermaksud segera pergi dari sana. Namun tiba-tiba aja dia diserang oleh Misun yang baru saja tiba di sana. Saat Misun mulai terpojok, dia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengcopy isi file dalam flash disk itu ke dalam ponsel cloningannya. Dan karena Misun kehabisan peluru, dengan terpaksa dia pun menyerahkan diri sambil menghancurkan flash disk tersebut. 그런데 파일을 전송하는 적은 있습니다. Kemudian salah satu anak buah Heju pun melaporkan jika dia curiga kalau Misun sebelumnya telah mengcopy file tersebut. Akhirnya mereka pun bermaksud membawa Misun ke ruang penyiksaan untuk diinterogasi. Dan ternyata sob, sebelum menyerahkan diri, Misun telah menyimpan ponsel cloningannya di atas lemari. Singkat cerita, saat tersadar Misun telah berada di ruang penyiksaan. Dan di sana juga sudah ada Heju yang langsung menanyakan keberadaan file tersebut. Namun meski sudah ditampar berkali-kali, Misun tetap saja tidak mau memberitahukannya. Hingga Heju yang kesal pun memperlihatkan Gangmu yang sedang pingsan di rumah sakit. Heju pun mengancam jika Misun tidak memberitahunya, maka dia akan menghabisi Gangmu saat itu juga. Demi keselamatan Gangmu, akhirnya Misun pun terpaksa memberitahunya jika file itu sudah dikopi ke dalam ponsel cloningan yang terhubung dengan ponsel milik Gangmu. Dan setelah mereka memastikan jika mereka benar-benar telah mendapatkan filenya, Heju pun langsung menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisi Gangmu. 죽여. 뭐야? 뭐야? Dan setelah menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Misun, Heju pun segera pergi menuju markasnya untuk mengurus file rekening yang sudah dia dapatkan.
Sementara anak buah Heju yang ditugaskan untuk menghabisi Misun segera mengambil alat pemotong untuk mengeksekusi Misun. Namun saat Misun akan dihabisi, tiba-tiba Misun yang masih tak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat pun terlihat sangat syok dan hanya bisa terdiam saat Gangmu membawanya kabur. Lalu saat Gangmu mulai kesulitan, Misun pun mulai membantu menyingkirkan anak buah Heju yang terus saja mengejarnya. Dan setelah berhasil menghabisi orang-orang yang telah mengejarnya, Gangmu pun bermaksud mengajak Misun untuk mengambil persenjataan yang ada di rumah Jungsan. Namun karena Misun meminta penjelasan, akhirnya Gangmu pun mengaku jika dia adalah seorang komandan pasukan khusus yang telah diberhentikan karena nekat beroperasi tanpa perintah. Mendengar itu, Misun pun merasa kecewa karena selama ini dia merasa ditipu oleh Gangmu yang selalu berpura-pura lemah di depan Misun. Namun Gangmu menjelaskan jika selama ini dia tidak pernah berpura-pura, karena apapun yang dia lakukan di depan Misun, Gangmu melakukannya dengan tulus semata-mata karena rasa cintanya yang besar kepada Misun. Setelah mengetahui ketulusan hati Gangmu, akhirnya Misun pun memaafkan Gangmu. 정말 미안해 미선아 말 못해서 이제 모르겠더라고. Kemudian mereka pun masuk ke dalam lantai basement rumah Jungsan dan mengambil semua senjata yang ada di sana. Dirasa semuanya sudah siap, mereka berdua pun bertekad untuk menyerang markas Hiju dan menggagalkan semua rencana jahatnya. Lalu setibanya di sana, mereka berdua pun langsung membantai para penjaga yang berusaha menghadang mereka. Dan saat mereka berhasil memasuki ruang kontrol listrik, Gangmu pun langsung mematikan daya untuk menghentikan proses pemindahan dana gelap yang sedang dilakukan oleh Hiju. 약 2분 뒤에. Kemudian mereka berdua pun menuju ke tempat persembunyian Hiju. Namun mereka kembali dihadang oleh anak buah Hiju. Lalu saat Heju hendak meninggalkan tempat tersebut, dia pun sempat dibuat terkejut saat melihat semua anak buahnya telah tewas dihabisi. Lalu tiba-tiba setelah itu datanglah dua pengawal yang langsung membawa Heju pergi. Namun ternyata sob, dua pengawal itu adalah Gangmu dan Misun. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba setelah Gangmu berhasil menghabisi tangan kanan Hiju, dia pun membantu Misun mengajar Hiju yang berusaha kabur. Dan karena Hiju melarikan diri menggunakan mobil, Misun pun terpaksa mengeluarkan skill terbaiknya dalam menembak untuk menghentikan mobil Hiju. 아시아 넘버 2야. Setelah mobil Hiju terbalik, mereka pun mengambil koper yang berisi dana gelap itu dari tangan Hiju. Dan saat mereka berhasil keluar, mereka pun menyerahkan koper tersebut kepada pihak militer yang sudah mengepung tempat tersebut. Sedangkan anak buah Misun yang juga berada di sana memberi hormat kepada Misun dan Gangmu atas keberhasilannya menangkap Hiju. Nah, jadi sob, seperti itulah seharusnya hubungan suami istri yang selalu kompak dengan saling melindungi satu sama lain. Karena layaknya pakaian, suami harus mampu menutupi kekurangan istri, begitupun sebaliknya, istri harus mampu menutupi kekurangan suami, sehingga terciptalah hubungan yang saling melengkapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Itu Only echoes fill my mind. Broken dreams.